Testimoni keajaiban sholawat pohon uang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekening dan ATM terisi 400 juta rupiah. Semoga besok giliran Anda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua yang ada di Majelis Taman Surga ini termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul kubra, yang memiliki syafaatul udzmah, syafaat yang agung yang kita nantikan baik di dunia maupun sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik mengenai sholawat, yakni testimoni keajaiban sholawat pohon uang. ATM terisi 400 juta rupiah. Dan kita akan membagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama yaitu adalah lika-liku kehidupan seseorang sebelum mengenal sholawat pohon uang. Kemudian segmen yang kedua kita akan berbagi cerita mengenai bagaimana cara seorang ini berkenalan dengan sholawat pohon uang. Dan segmen terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengamalkan sholawat pohon uang sehingga alhamdulillahirabbil alamin qadarullah beliau ini mendapatkan transferan ATM-nya terisi 400 juta rupiah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik pada kesempatan hari ini, silahkan jangan lupa kepada sahabat yang baru saja bertemu dengan kami, langsung saja tekan tulisan subscribe yang berwarna merah pada bawah video ini ya. Kemudian Anda tekan tulisan subscriber-nya ya. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng, tekan loncengnya lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Kemudian bantu untuk share video ini sahabat kepada semua sanak, keluarga, teman kerabat supaya Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan wasilah hidayah kepada mereka agar mereka juga semakin tertarik dan semangat untuk mengamalkan sholawat. Sahabat yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk menuliskan juga doa terbaik Anda semua di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan masuk kepada segmen yang pertama, yaitu lika-liku kehidupan seorang ini sebelum mengamalkan sholawat. Jadi beliau ini adalah seorang yang kami dapatkan informasinya ini sudah berkeluarga begitu ya. Dia sedang membangun keluarga baru pada waktu itu, sudah menikah, dikarunia anak ya. Jadi kebutuhannya sedang banyak-banyaknya. Yang tadinya hidup sendiri, kemudian punya pasangan hidup. Kemudian setelah itu memiliki dikarunia anak, kan begitu.
kebutuhan secara finansial sedang butuh banyak-banyaknya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, orang ini tadinya berjualan. Berusaha berjualan tetapi qadarullah kurang laku jualannya. Kemudian dia malah terjerat hutang, sahabat. Nah, kemudian dia tidak putus asa, dia usaha lagi. Dia jualan lagi tapi ini jualannya jualan online. Dan apa yang terjadi pada kesempatan ini, beliau ini mendapatkan reseller dan dia ketipu sama reseller-resellernya. Artinya reseller ini pada nggak bayar tetapi memanipulasi stroke transfernya itu. Nah, akibat dari ini sahabat tentu saja hutangnya tadi semakin bertambah lah. Kemudian dia langsung lagi terus terjun lagi di dunia online untuk menggeluti usaha yang lain. Dan apa yang terjadi? Qadarullah juga dia terkena hipnotis, sahabat. Dihipnotis via telepon, dia transfer begitu ya kepada orang yang tidak ia kenal. Dan hasilnya apa? Hutangnya lebih lagi bertambah dan menjadi semakin banyak, semakin menggunung. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang yang di keluarga baru sedang banyak kebutuhan dapurnya sedang tinggi-tingginya, tetapi usahanya gagal, dia malah ditipu, hutangnya bertambah, penghasilannya minus, untuk nyicil hutang dia tidak ada, akhirnya yang ada hutangnya semakin bertambah, membengkak dan menggunung. Nah, kemudian pada segmen kedua kita akan membahas bagaimana dia berkenalan dengan sholawat yang namanya sholawat pohon uang. Nah, sahabat, simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip karena kisahnya sangat inspiratif sekali. Jadi pada suatu waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini browsing-browsing di YouTube. Dia browsing-browsing karena sedang mumet gitu ya. Maka yang dia browsing itu kata kunci yang ada hubungannya dengan rezeki. Bagaimana cara mendatangkan rezeki, bagaimana, pokoknya intinya adalah tentang rezeki-rezeki. Kemudian dia nonton banyak video. Tetapi ada salah satu video yang sangat menarik bagi dia, yaitu judulnya adalah mengenai sholawat sajaratun nuqud atau sholawat pohon uang. Lalu dia tonton ini, ternyata di situ disampaikan bahwa yang mengijazahkan sholawat pohon uang di video tersebut adalah beliau Habib Sagaf bin Mahdi yang ada di Parung Bogor dan sekarang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semua dosa beliau, memberikan maghfirah kepada beliau dan keluarganya, dan senantiasa menerima dan menempatkan beliau di tempat yang paling indah di alam barzah sana. Sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah melihat satu video ini, dia kemudian tertarik. Dan dia mencari di YouTube itu video-video mengenai beliau. Yaitu salah satu diantaranya fokusnya sholawat pohon uang. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ketika dia sudah melihat ini ya, kemudian dia mulai tertarik untuk mengamalkannya. Dan memang dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses yang tidak instan ya untuk mengamalkan ini, tetapi dia jalankan meskipun belum kelihatan secara nyata di dalam finansialnya, tetapi dia mulai merasakan langsung ketenangan di dalam hatinya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hutangnya belum lunas, tetapi hatinya tenang. Kalau tadinya kemrungsung, sahabat, bingung, panik, tetapi ini dia ayem, tentram, dan tenang. Sampai akhirnya pada suatu waktu, dia ini kemudian diterima bekerja, sahabat, di sebuah perusahaan yang tingkatnya sudah internasional. Dan dari sinilah dia mendapatkan keajaiban rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia diterima bekerja di perusahaan yang tingkatnya sudah skala internasional ini, akhirnya dia mendapatkan rezeki sampai saat ini ATM-nya sudah terisi. Sebesar berapa, sahabat? Sebesar 400 juta rupiah lebih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan semua itu, sahabat, dia mendapatkannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu hal yang menarik, sahabat. Insya Allah rezekinya adalah rezeki yang berkah. Kenapa? Karena rezeki yang didapatkan ini, dia senang sekali kalau dia ini bisa berbagi rezeki dengan orang lain. Yang tadinya jarang-jarang sedekah menjadi semakin tertarik untuk sedekah.
Yang tadinya uangnya kalau dulu dia dapat uang itu dia gunakan untuk kepentingannya, tetapi sekarang dia mulai tertarik untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Barangkali ada anak yatim, barangkali ada pesantren yang butuh bantuan, barangkali ada panti asuhan yang membutuhkan dana dan sebagainya. Nah, intinya gini sahabat Taman Surga. Pada segmen 3 ini kita akan bahas bagaimana cara mengamalkan sholawat pohon uang. Nah, sholawat pohon uang ini bacaannya gimana? Ada yang bertanya. Maka bacaan sholawat pohon uang adalah seperti ini sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah bacaan dari sholawat pohon uang. Kami ulangi lagi sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari bersama-sama kita baca bareng-bareng sahabat 3 kali ya, supaya langsung ingat, langsung paham, langsung bisa, sekaligus langsung praktek kita baca 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, bacalah sholawat Sajaratun Nuqud atau sholawat pohon uang ini sebanyak 400 kali sahabat. Berapa kali? 400 kali. Kapan waktu membacanya? Adalah setelah selesai melaksanakan sholat isya atau di waktu isya. Mulai waktu isya, habis isya itu silahkan baca ya. Kemudian sampai kapan? Kalau bisa dibaca sampai sebelum subuh. Jadi dari isya sampai sebelum subuh usahakan sudah membaca sholawat ini sebanyak 400 kali. Begitu sahabat Taman Surga. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang paling baik adalah yang pertama, ambil wudhu dulu. Yang kedua, menghadap kiblat sahabat. Kemudian yang ketiga, silahkan posisinya yang tumuk nina, boleh duduk sambil di kursi atau mungkin sambil silo begitu atau bagaimana, monggo silahkan. Yang penting khusyuk tumuk ninah dibaca sekali. Maksudnya dibaca 400 itu sekali baca, sekali duduk itu dibaca selesai. Tapi kalau misalnya sahabat tidak bisa ketiga-tiganya ini monggo silahkan. Anda boleh membaca meskipun dalam keadaan tanpa wudu boleh. Anda boleh membaca meskipun tidak menghadap kiblat boleh. Bahkan Anda juga boleh membaca ini sambil melakukan aktivitas, contohnya sambil nonton TV, sambil buat air minum, gitu ya. Sambil jalan-jalan, sambil nyapu, di kendaraan, itu boleh. Asalkan jangan dibaca di tempat yang tidak boleh membaca. Apa itu? Kamar mandi dan WC, jangan ya sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari amalkan mulai sekarang, kemudian yakinlah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pertolongan Allah itu nyata. Tetapi kapan dikabulkannya kita nggak usah mikir. Karena masalah dikabulkan impian kita, doa kita adalah itu sudah menjadi ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha tahu kapan waktu yang tepat dan di mana saat yang tepat bagi doa itu dikabulkan untuk kita. Oleh karena itu yakin, tugas kita adalah yakin, bergantung 100% kepada Allah, bertauhid kepada Allah, kemudian perbaiki ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, istighfar kita, termasuk rutinkan membaca sholawat Sajaratun Nuqud. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengabulkan doa kita semuanya. Silahkan jangan lupa untuk komen doa-doa terbaik di kolom komentar. Dan juga sahabat jangan lupa bantu share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini. Agar semakin banyak orang-orang yang bersolawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan keajaiban solawat kepada sahabat Taman Surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.